Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Pak Hanafi Eko Darono selaku pengajar mata kuliah struktur data. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai single link list ya yang berupa non sirkular. Ya, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai tata cara pergeseran setiap data ya, pergeseran setiap datanya. Kemudian seperti apa sih bentuknya? Nah, itu yang akan kita pelajari di kesempatan kali ini. Kita langsung masuk saja ke poin pembahasannya. Jadi di sini ada yang mengenal namanya konsep pointer dan juga linked list. Ya, pada dasarnya digunakan untuk mengolah data ya yang banyaknya tidak bisa ditentukan sebelumnya. Terus disediakan fasilitas ya, satu fasilitas di sini yang memungkinkan untuk menggunakan perubah yang disebut dengan perubah dinamis atau dynamic variable. Nah, apa itu perubahan dinamis? Yaitu adalah perubahan yang akan dialokasikan hanya pada saat diperlukan, yaitu setelah program tersebut dieksekusi. Nah, kita langsung lihat perbedaannya adalah antara statis dan dinamis. Jika terjadi perubahan statis, maka isi memori pada lokasi tertentu untuk nilai perubahnya adalah data sesungguhnya yang akan diolah ya atau diubah. Kemudian untuk perubah dinamis adalah ini alamat lokasi lain yang menyimpan data sesungguhnya. Ya, dengan demikian data yang sesungguhnya dapat dimasukkan secara langsung. Ya, jadi ini mengenai perubahan atau penggeseran data ya di sini. Nah, contohnya bisa diilustrasikan pada gambar di bawah. Kalian bisa lihat ya. Di sini ada contoh yang A dan ada contoh yang B ya. Dimaksud dengan perubahan statis ya, kemudian di sini ada perubahan dinamisnya yang menunjukkan pergeseran ya ke suatu tempat lain ini. Oke. Kemudian ada deklarasi pointer. Pointer di sini digunakan untuk sebagai penunjuk suatu alamat memori. Ya, karena dalam memori pun kita harus menentukan posisi alamatnya ada di mana. Kalau di pemrograman C++, tipe data pointer tepatnya dideklarasikan dalam bentuk penulisan tipe datanya dulu, ya, kemudian ini adalah pointernya disimbolkan dalam bentuk bintang ya. Kemudian nama variabelnya apa ya. Ini yang dimaksud dengan penulisan ataupun deklarasi pointernya. Jadi pointernya itu mana? Ini pointernya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa tipe data dapat berupa sembarang tipe data. Boleh chart, integer, float. Nah, nama variabel merupakan nama variabel pointernya atau penunjuknya nanti. Contoh penggunaan pointer di dalam program C++, ya, di dalam main programnya ini, ya, isinya adalah ini isinya. Mungkin bisa saya blok begini. Nah, ini adalah isi dari main programnya, di mana untuk pointer yang kita bahas ini terletak di variabel Z. Ya, di variabel Z. Nah, kalian bisa lihat bahwa di sini tipe data yang digunakan integer, kemudian menyebutkan pointernya di variabel Z. Nah, kalau contohnya ada X sama dengan 75 nilainya. Ya, kemudian ada Y sama dengan X, artinya Y nilainya sama dengan nilai X. Lalu Z, ya, Z dan X, ya, peletakan dan di sini di dalam pemrograman C++ adalah menunjukkan posisi atau kealamat pointer dari nilai X. Ya, menunjukkan nilai
menunjukkan alamat pointer dari nilai X-nya. X-nya sudah ketahuan tadi nilainya juga 75 ya. Maka Z akan menunjukkan ke alamat atau nilai yang sama. Nah, itu pemakaian pointer yang dimaksud dengan pointer tadi di dalam bahasa pemrograman. Nah, sekarang adalah linked list-nya. Ini adalah salah satu struktur data dinamis yang paling simple. Ya, ini berkaitan dengan senarai berantai atau komponen-komponennya yang disusun di sini secara berurutan, tentu dengan bantuan pointer tadi atau penunjukan atau penempatan lokasinya tadi. Nah, linked list ini disebut juga dengan one-way list. Ya. Masing-masing komponennya dinamakan dengan simpul atau istilah lainnya node. Contohnya adalah ini. Di sini ada simpul A dan simpul B. Nah, kita namakan simpul A, simpul B. Dengan nilainya sudah ada. Ya, sudah ada nilainya. Kemudian ada pergeseran nilai di sini 50 menuju ke simpul B. Ya. Masih belum paham, kita akan bisa lihat nanti di belakang untuk contoh-contohnya yang lain. Saya lanjut, bedanya dulu. Ya, kita lihat perbedaan antara array yang tempo hari dengan linked list yang kita gunakan sekarang. Untuk array, ya sifatnya adalah statis. Sifatnya adalah statis. Sedangkan untuk linked list, ya adalah dinamis. Ya, jadi ada pergeseran, kan tadi sudah disebutkan kalau statis gimana, dinamis gimana. Jadi dinamis ini ada pergeseran data atau pergeseran tempat. Sebenarnya pergeseran ruang lah kalau di array-nya itu. Ya kalau di array kan sudah ditunjuk oh lokasinya di sini, nilainya ini. Tapi kalau linked list bisa berpindah ke tempat atau ruang yang lain. Nah, untuk array penambahan atau penghapusan data terbatas. Karena di kapasitas ya sudah ditentukan berapa banyak minimum dan maksimumnya ya, atau berapa banyak jumlahnya, jumlah ruangnya yang kita kenal dengan indeks-indeks kalau di dalam ruangnya. Kemudian ada linked list, ini penambahan atau penghapusan datanya tidak terbatas, unlimited. Kemudian di array adalah untuk pengaksesan datanya secara random, bisa acak. Sedangkan linked list ini sekuensial atau berurut. Jadi harus berurutan, tidak bisa dilakukan secara acak. Nah, penghapusan array-nya tidak mungkin. Jadi nilainya karena sudah ada, kalau kita hapus maka tidak bisa digunakan karena harus ada nilainya di dalam ruang tersebut. Nah, sedangkan linked list penghapusannya bisa dilakukan. Ruangan tetap ada namun bisa dilakukan. Jadi masih bisa tetap berjalan kalau menggunakan pemrograman. Oke, ini bedanya karakteristik antara array dan linked list. Jadi simpul dalam suatu linked list bisa dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah medan informasi, berisi informasi yang akan disimpan dan diolah. Ya, kemudian ada medan penyambung di sini, ya, berisi alamat berikutnya, bernilainya 0 nih. Terus link tersebut tidak menunjuk ke data atau simpul lainnya. Nah, penunjuk ini disebut dengan penunjuk 0. Ini istilah-istilah ya. Kita harus mengetahui apa itu medan informasi dan medan penyambungnya itu apa. Nah, link juga mengandung sebuah variabel penunjuk list yang biasanya diberi nama start atau awalannya di mana. Ya, ini berisi alamat simpul pertama di dalam list. Contohnya di slide kalian bisa lihat, simpul awal pertama ada terletak di dalam simpul A. Di mana di sini ada simpul A, simpul B, simpul C, D, dan E. Kemudian yang disebut dengan medan informasi tadi yang mana? Medan informasi adalah nama simpulnya, ya, dan menjelaskan informasi simpul berikutnya.
Ya, kalau di sini ketahuan A, dan ini simpul berikutnya B, C, dan seterusnya. Dan yang ini adalah penyambungnya. Medan penyambung itu apa ya? Medan penyambung itu semacam ruang yang akan digeser atau dipindahkan ke simpul lainnya. Oke. Nah, penyajiannya seperti ini. Ya, cukup apa ya, kalau bahasa Sunda cukup liar gitu ya. Sebenarnya nggak susah karena kita hanya melihat posisi data dan posisi tempat kalau mau gampangnya. Jadi di gambar yang kalian lihat di sini ada yang namanya info tadi ya, posisi kan dibagi dua nih, satu ini ya, ini satu area simpul kalau kita bilang lah. Ini ada yang pertama di kotak disebut dengan medan info, dan ini medan sambungannya. Nah, di sini ada nilai, ada nama-nama simpulnya, dan di sini ada urutan urutan perpindahannya. Pertama, di sini dikasih posisi awal dari mulai baris kedua. Kenapa diawali dari baris kedua? Karena yang mau diambil adalah nilai A-nya ya. Dan memang setiap tahap harus berurut. Nah, kalau memang diambil dari nilai A di awal, maka akan lihat nilai berikutnya. Oh, ternyata posisi berikutnya yang akan mau dikerjakan adalah di posisi ke-6, maka akan lari di sini, kita lari ke posisi ke-6, yaitu ke simpul B. Nah, makanya di garis birunya di sini kalian bisa lihat warna garis biru akan menuju posisi B, posisi ke-6 yaitu simpul B. Kemudian di B hasilnya adalah di posisi baris pertama, ya ini C, kemudian 5 lalu menggeser ke 5, ada yaitu D menuju ke posisi 10, kalian bisa lihat pergeserannya E, kemudian di posisi 8 geser lagi ke 8, F ya, habis itu 0, habis nggak ada lagi. Maka akan bisa dilihat bahwa dari contoh gambaran ini kita bisa mendapatkan simpul A, B, C, D, E, F ya, dengan langkah-langkah tadi. Kalau dibikin keterangan, kalian bisa lihat awalnya 2 tadi ya. Dimulai sambungan 2 adalah 6 nilainya. Sambungan 6 adalah 1 ya, lokasinya bukan nilai, lokasi. Sambungan 1 ke 5, sambungan 5 ke 10, 10 ke 8, 8 ke 0. Nah, masing-masing akan ada infonya ya, atau nilai dari informasi simpulnya apa saja. Ya, nggak susah, ini hanya perpindahannya saja sebenarnya penyajiannya. Saya lanjut. Ada disebut dengan single link list non-circular, bahwa di sini adalah untuk node pada link list mempunyai field yang berisi pointer ke node berikutnya, dan juga memiliki field yang berisikan data. Node terakhir akan menunjukkan ke 0. 0 artinya tidak ada data, tidak ada isi. Ya, akan digunakan dalam kondisi berhenti saat dibaca isi link tersebut. Contoh, kita bisa lihat di sini ya. Di sini ada simpul A, B, C, D. Dia akan terus membaca sampai dengan nanti ketemu 0. Masuk poinnya di situ. Oke, ini adalah penjelasan dari single link list non-circular. Lalu single link list non-circular juga ada istilah yaitu menggunakan head. Untuk head ini adalah dibutuhkan satu buah variabel pointer head ya, yang akan selalu menunjuk pada node pertama. Nah, head-nya pasti ada di posisi sebelah kiri. Itu ini head-nya. Jadi yang disebut dengan head ini. Oke. Nah, dalam pembentukan script di bahasa pemrograman, misalkan lagi saya gunakan C++. Ya, ini ada void insert the fun ya.
dengan tipe data integer dan ada namanya adalah data baru. Kita bisa lihat di sini untuk isi main dari script ini adalah T-Node, ya, ada namanya T-Node, pointernya baru. Nah, baru di sini sama dengan new T-Node, artinya membuat T-Node baru. Lalu baru ini berisikan data sama dengan data baru. Ya, baru kemudian di next sama dengan 0, artinya menuju perubahan sampai ketemu nilai 0. Nah, kalau nanti ada kondisi apakah kosong, apakah nilainya sama dengan 1, ya. Jika kondisi kosongnya sama dengan 1 atau ada nilainya, maka akan dibuatkan head baru. Head baru itu berarti simpul baru. Maksudnya itu. Ya, terus bergeser sampai kondisinya 0, else selain itu ya sama baru buat head yang lain, ya, kemudian bikin kerjakan head-nya head barunya ini, lalu print data masuk. Ya, kalau kita baca sekilas dari script ini, saya yakin pusing ya, karena banyak variabel yang bergeser, ganti variabel, geser, ganti variabel, geser, ya. Tapi ya inilah fungsi dari penggunaan variabel di dalam script. Semakin banyak kalian bikin variabel bantu, semakin ya semakin ribet sih memang cara bacanya ya. Tapi kalau kalian sudah bisa bacanya pasti tahu maksudnya, oh ini nih. Karena yang dicari adalah outputnya nanti atau nilai atau hasilnya nanti atau keluarannya lah kita sering lihat. Nah, kita langsung ke ilustrasi atau poin pokok dari pembahasan ini adalah ilustrasinya. Jadi untuk ilustrasi penambahan node di depan itu gimana? Nah ini kalian bisa lihat di pertama, jika kondisi listnya masih kosong, atau kita bilang head-nya nih 0. Tadi kan ada tuh, head 0, kosong. Tidak ada simpul yang terbentuk sama sekali. Makanya head-nya adalah dalam kondisi 0 maksudnya dibacanya. Yang kedua, masuk data baru. Nah, data baru misalnya kita input, nilainya misalkan 5 nih. Maka akan terbentuk simpul, ya simpul pertama atau node-nya, ada space medan infonya di sini 5. Ya ini dijadikan sebagai head ya dengan memiliki nilai 5. Dan ini simpul baru. Kemudian nanti nolnya akan ada bergeser ke sebelahnya. Artinya kondisi nolnya sudah bisa dibilang kalau selain bergeser itu ya lebih enaknya sih bergeser. Ya akhirnya kita belajarnya bergeser ya. Nah, kemudian jika ada data baru lagi gimana? Ya, jika data baru lagi, misalkan angka 20, nilai 20, maka penambahannya akan dimulai dari posisi kiri juga. Posisi kiri, penambahan di depan. Ya, penambahan semua dari kiri geser ke kanan. Ya, kiri ke kanan. Kita lihat di sini penambahan barunya adalah angka 20 nih sebelah kiri. Ya. Kemudian penggabungannya di mana? Penggabungannya di sini nih. Oke. Penggabungannya di sini. Nah, untuk data yang baru akan terletak di posisi sebelah kiri, ya 20, simpul yang kedua kita sebut. Kemudian 5-nya akan geser ke kanan, 0-nya makin ke kanan. Kemudian head-nya tadi, yang tadi sebelumnya 5 berubah menjadi head yang baru, yaitu ada di angka 20. Jadi sehingga hasil akhirnya nanti begini. Head-nya ada di data yang kedua, ini geser 5-nya, 0-nya juga geser. Ya, intinya data baru yang berubah menjadi head. Pokoknya yang paling gampang adalah ilustrasinya, setiap kali penambahan baru, maka akan posisi dari kiri menggeserin ke arah kanan. Nah, kalau penambahannya dari belakang gimana? Ya, dari belakang itu maksudnya dari sebelah kanan. Kalau tadi kan kiri ya. Karena penambahan pengurangan itu bisa dilakukan dari keduanya nanti. Baik kiri ataupun kanan. Nah, contoh kalau dari belakang list kosong, nah kayak tadi pertama, kemudian ada data baru masuk ya dari sebelah kiri ya, atau sudah dipenuhin mau kiri atau kanan karena masih ada 1 di situ kebetulan. Nilainya 5. Nah, kemudian
Penambahin dari belakang data baru 20 contohnya tadi, maka akan gesernya dari menggeser ke arah kiri sebaliknya. Kalau nambahnya dari posisi belakang kalau di sini sebutnya. Jadi kalau penambahan dari belakang, maka penggeserannya dari kanan ke kiri. Kalau penambahannya dari depan, maka gesernya dari kiri ke kanan, nambahin datanya. Ya, atau data yang masuk geser gitu. Jadi data yang masuk, kalau penambahan dari depan tadi ingat data masuk nih satu set gini. Kemudian ada data baru lagi, maka dia akan geser ke kiri ya. Karena geser ini data barunya nambah sini, di sini atau di sinilah. Jadi data baru gimana ya? Data baru, kemudian dia akan nambah data baru lagi di sini, kelihatan? Ini, kemudian akan geser yang posisinya gitu. Jadi pokoknya dari kalau penambahan dari depan, maka data akan bergeser dari posisi kiri ke kanan. Kalau penambahannya dari belakang, data barunya, maka akan bergerak dari kanan ke kiri. Gitu. Saya yakin ini mudah dimengerti kok, atau bisa. Nah, menghapusnya pun sama. Kalau menghapus dari depan, maka data yang terakhir tadi masuk itu yang akan dihapus terlebih dahulu. Ya, ini kayak gini. Misalkan ada 3 buah data, ada 4 buah data yang sudah dimasukkan. Yang tadi pertama D, terus jalan C, B, A. Nah, maka untuk penghapusan dari depan dilakukan dari data yang terakhir kali dimasukkan. Head-nya akan pindah ke data di bawahnya atau data di sebelahnya. Nah, itu penjelasan dari ilustrasi atau penghapusan not dari depan. Nah, kalau dari belakang pun sama. Ya, kalau dari belakang dia akan menghapus apa namanya? Justru data yang paling awal masuk kalau dari belakang. Ya, itu bedanya gimana cara penambahan dari depan ataupun belakang dan penghapusan dari depan dan belakang. Ya. Jadi terus kemudian di sini ada istilah lagi dengan namanya ada head dan tail. Ada kepala dan ekor. Kalau head pasti kalian patokannya kalau head ada di paling kiri aja pokoknya head ngapalinnya. Kalau tail ada di paling kanan. Sebenarnya sih ngapalinnya cukup mudah. Mana yang head, mana yang tail ya terletak dari posisinya. Dari paling kiri head, paling kanan tail. Ya, atau mungkin kalau dari atas ke bawah, ya atasnya head, bawahnya tail. Gitu. Nah, ini ya. Kalau diilustrasikan, kalau listnya dengan masih kondisi 0, kosong, maka head tail-nya nih posisinya tanpa nilai. Lalu ada data baru masuk, head-nya di 5, tail-nya nih. Ya, dianggap tail-nya ya ini. Kemudian datang data baru lagi, ya maka 20-nya jadi head, 5-nya jadi tail, dan seterusnya. Kalau ada penambah data lagi misalnya 30 di sini, maka 30-nya jadi head, 5-nya tetap jadi tail. Tuh. Ya, proses menghapus pun juga sama seperti sebelumnya, menghapus dari kiri. Ya, kalau penghapusan dari depan maka akan dihapus dari posisi kiri atau data yang terakhir dimasukkan. Sedangkan untuk menghapus dari belakang, yaitu dilakukan dengan apa namanya? Dilakukan dengan sebentar. Ya, dilakukan dengan menghapus dari posisi paling kanan, yaitu data apa ya? Data paling awal yang masuk. Ya, sama seperti ilustrasi yang tadi sebelumnya untuk penghapusan note dari belakang. Ya, itu penjelasan mengenai linked list pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan paham. Kalian bisa simak slide-nya lebih detail. Silakan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ya, saya tunggu. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya menyimak video ini.
Semangat selalu dan jaga kesehatan kalian masing-masing. Sukses untuk semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.